Surya Female Fair 2021. Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke, luar biasa. Dan tentunya perkenalkan dulu, saya Nesa yang dengan bangga sekali bisa hadir pada sore hari ini untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian Anda-Anda yang mungkin masih berkeliling, masih bingung, ini ada apa sih panggungnya kok meriah banget di depan, ini ada apa? Boleh Bapak Ibu yang bawa anaknya juga silahkan merapat duduk di sini karena pada sore hari ini kita akan sama-sama mengikuti acara Scale Up Your Speaking Skill with Rizkyani Putri. Seru kan ya, acara public speaking tapi gratis tuh. Langsung aja mampir ke sini dan tentunya tidak lupa juga saya mau berterima kasih terlebih dahulu karena acara yang keren ini Surya Female Fair 2021 diadakan oleh Harian Pagi Surya dan juga Tribun Jatim Network. Yang seluruh rangkaian acaranya ini berlangsung selama 6 hari Bapak Ibu sekalian ya. Dari tanggal 17 kemarin hingga nanti tanggal 22 Desember 2021. Hari ini hari keempat, jangan lupa untuk ikut meramaikan dan ikut bersuka cita dengan saya pada sore hari ini. Dan tentunya tidak lupa juga saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada pengunjung dari Ciputra Walk Mall Surabaya untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Meskipun tadi masuk mungkin sudah scan barcode Peduli Lindungi, tetap jangan lupa di dalam mall tetap dipatuhi ya kan protokol kesehatannya. Pastikan kalau jalan-jalan badannya fit, jangan sampai bersin-bersin batuk-batuk apalagi masuk angin, gak enak ya kan pas jalan-jalan ya. Terus jangan lupa juga pakai proteksi diri, maskernya jangan lupa dan jangan lupa juga untuk menjaga jarak. Jangan dempet-dempetan, dempet-dempetannya di rumah aja gak apa-apa, gak usah di mall, gak usah di jalan-jalan ya. Dan tentunya juga untuk rajin-rajin cuci tangan dan untuk Bapak Ibu sekalian yang lagi mampir di tenan-tenan yang ada di Surya Female Fair 2021 ini boleh melakukan pembelanjaan dengan melakukan pembayaran secara cashless. Jangan lupa nih untuk gunakan fitur kris ya kan yang sudah tersedia di smartphone Anda. HP-nya udah pada canggih-canggih dong ya kan. Udah pada ada kan fitur-fitur kris di situ. Boleh dipakai untuk berbelanja di pameran Surya Female Fair 2021 ini. Dan tentunya acara ini tidak mungkin terlaksana dong ya tanpa komitmen bersama antara Harian Surya, Tribun Jatim Network dan seluruh sponsor yang luar biasa. Ada Bank Jatim, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Bank Jatim ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Bank Indonesia, Universitas Erlangga Surabaya. Dan ada juga dari Rotary Club, Sayur Box di Alana Hotel, Indosat Oridu, Mayora dan tentunya kolaborasi bersama Ciputra World Surabaya, Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, Dekranasda Kota Surabaya, Uprintis, Rotary Club Jawa Timur dan tentunya Sinergi Bicara. Boleh saya tanya dulu sama Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ada yang sudah siap mau ikut kelas public speaking bareng sama Rizkyani Putri? Boleh angkat tangan? Boleh, mana angkat tangannya? Oh nggak kelihatan ini loh, angkat tangannya tinggi-tinggi nggak apa-apa kok udah pada mandi kan? Nah boleh angkat tangannya tuh, udah lumayan banyak nih. Dari masih ada beberapa kursi yang tersisa, jadi saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin lagi jalan-jalan, lagi makan-makan, lagi pilih-pilih baju, lagi jalan-jalan ke tenan-tenan yang ada di Surya Female Fair, merapat aja yuk ke sini ya. Karena sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti kelas public speaking. Dan tentunya saya mau ingatkan dulu bahwa serangkaian Surya Female Fair 2021 perempuan punya karya ini adalah salah satu bentuk dari Tribun Jatim Network dan Harian Surya yang ingin menciptakan ruang supaya perempuan-perempuan ini bisa mengambil andil besar untuk saling mengedukasi dalam berbagai macam program yang diadakan selama rangkaian acara pada hari ini hingga nanti tanggal 22 Desember 2021. Ada banyak sekali talk show, workshop, dan tentunya acara kolaborasi lainnya. Dan nanti di puncak acaranya, tanggal 22 Desember 2021, Harian Surya dan Tribun Jatim Network akan memperkenalkan platform Female Tell Your Story bertepatan dengan Hari Ibu. Wah, jadi jangan sampai untuk gak datang, itu dia. Tanggal 20 Desember 2021. Tentunya sebelum acara Scale Up Your Public Speaking Class ini dimulai, nah saya mau mempersilahkan juga Anda sekalian untuk sambil melihat-lihat tenan-tenan yang sudah ada dan meramaikan. Terima kasih untuk para tenan dari Nunung Collection and Batik Kalisha, Arin, Uprintis, Indosat, tentunya S Movin juga, Aurel Bell Butik, Dian Art, Gria Amirah, Dharma Wanita Surabaya, Rehi, PT Pegadaian Galeri 24, Pakaian Rumahku, Saya Donat, Keinda, Rendang Mama, Giotto, Sayur Box, Mayora, di Alana Hotel, Rotary Club, Viva X Rotary, Female Booth,
Bank Jatim dan tentunya Art Corner. Nggak usah pakai lama-lama deh, daripada mbak-mbak di sini ya pada kesel ya lihat muka saya. Ya ini kapan sih kelasnya dimulai? Kapan kelasnya dimulai? Mohon maaf ya, mohon maaf. Langsung aja deh, kita nggak pakai lama. Langsung kita kasih panggungnya sama yang punya hajat ya kan. Ini dia mbak yang cantik, pinky-pinky kayak Cherry Bell. Dipersilahkan, ini dia Mbak Rizkyani Putri. Boleh tepuk tangannya, silahkan mbak. Monggo diambil panggung saya ya. Ini saya ambil dan saya kuasai. Tapi kalau saya dikatain Cherry Bell berarti saya nggak sharing public speaking. Cibi. Hahaha. Oke, Makasih. langsung. Boleh tepuk tangan untuk Nesa Ica, Terima member dari kasih. Sinergi Bicara. Terima kasih Nesa. Kamu boleh duduk nemenin Aiko dan Oh, suami siap. tercinta di situ. Kamu Siap. jangan merasa harus ada di sini. Aman ya. Aku mau jalan-jalan sekalian belanja-belanja ya mbak ya. Oke. Thank you. Jadi pertama saya mau bilang terima kasih nih teman-teman sudah bersedia untuk hadir sore ini. Dan saya nggak ngira ya, undangannya itu dadakan banget jam 11 tadi malam, tapi kursinya penuh. Anda ini disesatkan oleh keadaan atau terpaksa hadir? Coba saya mau memastikan dulu siapa yang hadir di sini karena dipaksa oleh pimpinan. Ada satu dipaksa oleh pimpinan. Siapa yang hadir di sini karena diajak oleh istrinya? Ah, tuh dipaksa oleh istri, anaknya juga. Siapa yang hadir karena memang pengen meningkatkan kemampuan berbicara dalam praktek public speaking? Boleh saya minta tepuk tangan dulu? Karena 80% angkat tangan pengen bisa scaling up communication skill. Itu artinya kalau kelas ini adalah kelas sharing plus kelas praktek. Setuju dong ya? Panggung ini gak cuma milik saya nih. Panggung ini sudah dipercayakan oleh Harian Pagi Surya dan juga Tribun Jatim Network dengan dukungan para sponsor dan mitra kolaborasi untuk digunakan oleh teman-teman tampil di sini setelah sesi sharing kita sekitar 30-45 menit selesai. Saya berharap siapapun yang hadir dan duduk di kursi berkenan untuk praktek. Apakah siap? Ikhlas? Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu buat teman-teman. Aku terharu dan merinding. Oke, kita akan mulai. Jadi kemarin Mbak Caca dan Bu Sandra, GM dari Harian Surya bilang, Mbak waktu untuk sinergi bicara 2 jam. Buh piye carane, magribe gak kepotong, materine entuk, coachingnya entuk. Niki aku mikir, biasanya saya kalau kelas itu teman-teman pasti tahu yang udah pernah ikut kelas sinergi bicara. Minimal butuh jam 9 pagi sampai jam 5 sore, bener atau bener banget? Terus ini disuruh mampetin 2 jam. Oke, ini bakal super challenging, tapi karena kita semua di sini sudah sepakat bahwa komunikasi adalah bentuk praktek yang kita butuhkan untuk bisa surviving dalam hidup, untuk bisa nggak cuma berkomunikasi dengan orang lain, tapi dapetin apa yang kita mau. Jadi sore hari ini sebelum saya masuk ke materi diskusi kita, strategi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, saya punya 3 video. Mau nggak kalau nonton bareng saya dulu? Bersedia ya? Ada 3 video, saya mohon izin sebelumnya. 3 video ini saya dapatkan dari baik media sosial maupun kanal YouTube. Dan video pertama, saya mohon bantuan Mas Winardi untuk memutar. Silahkan Mas. Apa yang menarik dari seorang Molly Wright? Kenapa? Berani. Apa lagi yang menarik dari videonya? Communication skill, strategi, concepts, message, apa? Konsepnya. Konsep, alur, pesan yang disampaikan. Apa lagi? Apa lagi yang menarik dari video ini? Confident. Confidence, berani. Seorang anak usia 8 tahun, panggung yang begitu besar, menghadapi audiens dewasa, bicara tentang parenting tanpa menggurui. Karena dia pakai sudut pandang anak-anak, sudut pandang dirinya sebagai anak-anak. Seorang anak bicara pada target audiens dewasa dengan materi yang sangat runut dan cara penyampaian yang sangat powerful. Pertanyaan saya, kalau boleh memberikan penilaian skala 0 sampai 10, berapa nilai yang ingin Anda berikan kepada seorang Molly Wright dengan penampilan yang baru Anda saksikan? 0 sampai 10, kasih nilai skor. Jadi juri dulu. 10? 10, 10, 10, 10. Oke, saya tanya balik. Berapa Anda menilai diri Anda tampil di atas panggung hari ini? Hah? Belum tampil? Kemarin-kemarin setiap kali tampil, berapa skor untuk Anda? 75? 9? Skala 0 sampai 10, applause dulu untuk MC yang baru saja tampil bersama Sayur Box, Ajeng Lintang.
Ada nggak yang menilai dirinya kurang dari 5? Nggak ada. Oke, kelas selesai, nggak ada yang butuh kelas ini. Terima kasih, saya pamit. Tapi ini yang menarik dari kita. Manusia itu belajar. Lifelong learner. Belajar seumur hidup. Dan gak ada kata puas. Seorang Molly Wright di usia 8 tahun, kurang dari 10, tampil sedemikian menawan, intonasi aksentuasi. Saya gak akan bicara penggunaan bahasa Inggris ya. Dia lahir procot, udah orang tuanya kasih mother language-nya adalah bahasa Inggris. Tapi kita lihat bagaimana cara dia menyajikan dan menampilkan pesan. Sangat powerful sekali. Sekarang saya punya video kedua. Mas Winardi, boleh mohon ditampilkan. Akan saya tunjuk yang paling semangat. Pak Presiden, siapa yang tepuk tangan buat Raffi yang begitu jujur menjawab setiap pertanyaan orang nomor 1 di negara ini? Boleh kita pause dulu Mas? Nah sip. Tapi videonya tadi boleh muncul tanpa suara Mas. Freeze aja. Nah, bayangkan seorang anak tanpa rasa takut dan segan menjawab setiap pertanyaan dari pembicara yang ada di atas panggung. Dan beliau secara kebetulan dan disengaja adalah seorang presiden. Simbol nomor 1 sebuah negara dalam sebuah pemerintahan. Bayangkan seorang anak berani untuk menjawab jujur tanpa rasa takut. Kira-kira kenapa dia bisa senyaman itu dan selugas itu menjawab? Tertanamkan belief-nya itu tadi, kepercayaan dirinya. Sudah tertanam kepercayaan diri. Oke, saya simpan jawaban kepercayaan diri. Ada lagi? Karena aspek apa lagi yang kira-kira bikin seorang Raffi bisa dengan sangat luwes dan yakin menjawab bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang YouTuber selain dia percaya pada kemampuannya? Ya, karena dia jujur apa adanya dan tidak ada sesuatu yang harus ditutupi. Jujur apa adanya dan tidak ada sesuatu yang ditutupi. Tidak ada yang ditakuti. Ada jawaban lain? Saya terima semua jawaban. Kesempatan tidak datang 2 kali dong. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi selagi ada kesempatan dia jawab. Dia nggak tahu loh bakal dapat hadiah sepeda. Satu lagi. Apakah seorang Raffi bisa menjawab itu kalau dia tidak merasa nyaman untuk menjawab dengan jujur? Ini sama nih kayak orang PDKT. Kalau pasangan Anda nggak bikin Anda merasa nyaman, kira-kira Anda nyaman nggak untuk bercerita jujur kepada pasangan Anda? Belum tentu. Kalau pembicara yang ada di hadapan Anda tidak membuat Anda merasa nyaman, kira-kira Anda akan berani tampil dan menjawab dengan jujur nggak? Di antara semua pilihan profesi yang ada di dunia ini, yang sangat umum, jurnalis atau wartawan, guru, dokter, dosen, presiden, seorang Raffi menjawab YouTuber. Karena dia hidup di era milenial. Dan lihat bagaimana respon Joko Widodo Presiden ketika kali pertama mendengar cita-cita seorang Raffi yang masih SD, kelas 6C, bilang dia pengen jadi YouTuber. Profesi yang gak pernah ada di benaknya zaman dulu. YouTuber boleh buat sampingan, tapi faktanya sekarang millennials menjadikan itu sebagai profesi utama dan penghasilan yang didapat dari menjadi seorang content creator, creativepreneur ternyata luar biasa. Maka, bolehkah saya berkata bahwa sebagai seorang pembicara, Joko Widodo Presiden memposisikan diri sehingga audiensnya yang anak-anak merasa nyaman pada dirinya dan berani untuk mengungkap hal terjujur yang ada dalam benaknya. Dan itu adalah kualitas yang belum tentu dimiliki oleh semua pembicara. Pernah Anda hadir di sebuah event, di sebuah momen di mana Anda merasa terintimidasi? Kok kayaknya takut ya kalau jawab? Takut nih kalau ternyata apa yang saya sampaikan salah. Takut menerima pandangannya. Atau bahkan mungkin takut dihardik di hadapan publik. Menjadi seorang pembicara itu bukan menjadi seorang juri di atas panggung. Menjadi seorang pembicara adalah memfasilitasi audiens untuk berani mengungkapkan ide kreatif, gagasan, pertanyaan, kegelisahan, komplain, interupsi, sehingga apa yang ditujukan dari sebuah acara bisa tercapai dengan optimal. Dan kita belajar dari video Molly Wright, seorang anak berani menghadapi audiens dewasa, seorang dewasa bisa menyelam dalam dunia anak-anak
sehingga diterima dan membuat anak-anak merasa nyaman. Sampai di sini sepakat? Video terakhir, Mas Winardi, mohon dibantu video ketiga. Jadi gini, gua Oke, terima kasih Mas Winardi bantuannya. 3 video saja karena ini bukan kelas menonton bersama, ini kelas praktek public speaking. Jadi teman-teman sudah lihat 2 video pertama dan lihat video ketiga. Apa yang menarik menurut teman-teman dari video terakhir kita? Apa yang membuat video ini berbeda atau sama dengan 2 video sebelumnya? Saya pengen partisipasi aktif dari Anda. Ya, silahkan. Kita kayak punya 2 siswa teladan ya di sini ya. Kalau nggak dia gitu ya. Silahkan. Jadi video ketiga itu lebih ke kayak dia itu cara penyampaiannya itu sesuai dengan yang dia bicarakan gitu. Menikmati apa yang dia bicarakan itu sesuai dengan ruangan tersebut. Jadi penghayatan yang diberikan. Pertanyaan saya, pada video pertama dan kedua apakah tidak muncul emosi? Penghayatan dari sang pembicara. Muncul dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama greget, ya kan? Yang kedua gemes, gitu. Yang ketiga, ayolah gitu kan. Jadi semuanya punya emosi yang dimunculkan sesuai dengan goal yang ingin dicapai. Ada lagi yang ingin memberikan pandangan tentang video ketiga? Silahkan. Boleh. Anda siswa teladan hari ini saya kasih kesempatan Kika. Menguasai materi. Menguasai materi, nice. Dari mana Anda bilang bahwa Panji Pragiwaksono pembicara ketiga kita sangat menguasai materi? Karena dari pengalamannya yang bersangkutan ya, karena sudah melihat dari berbagai macam dunia, jadi dia bisa melihat dari sudut pandangnya dia bahwa sepengalaman saya nih di sana, orang yang menurut saya sih orang yang menguasai materi itu akan lebih menarik ketika dia berbicara di depan panggung. Karena dia bisa menguasai, dia bisa mengerti apa yang dia sampaikan dan itu yang dia coba untuk supaya orang lain ini bisa mengerti seperti apa yang dia sedang ceritakan dan persepsikan. Menceritakan kembali apa yang ada dalam benaknya dan berhasil membuat orang tergerak untuk memikirkan hal yang sama dan melakukan apa yang dia minta. Apakah pembicara pertama dan kedua tidak menguasai materi? Menguasai. Boleh. Apa kira-kira yang bikin berbeda video ketiga dengan 2 video sebelumnya? Kalau yang ketiga itu lebih persuasif ya. Meskipun yang pertama itu persuasif tapi lebih kayak learning gitu. Dia membukakan suatu wacana atau wawasan bagi audiens untuk begini sebagai parents gitu. Kalau yang ketiga itu lebih mempersuasif. Sepertinya ada satu soal tertentu yang jadi PR, entah itu PR-nya siapa, entah PR-nya Mas Panji atau yang selainnya atau dia beramanah untuk begitu, tapi yang jelas dia kepingin mengajak audiens untuk ya dipersuasif ya, untuk sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jawaban menarik. Pertanyaan saya, apakah video kedua kurang persuasif? Anak-anak mau jadi apa? Jadi petani? Boleh. Jadi dokter yang baik? Boleh. Pengusaha yang sukses? Boleh. Presiden? Boleh. Menteri? Boleh. Jadi YouTuber? Gak ikut jawab. Video kedua memotivasi, video pertama dan ketiga mempersuasi. Menarik sekali. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Yang bisa tebak perbedaan video ketiga dengan video kedua dan video pertama, langsung saya siapkan hadiah dari Bantex. Yes! Anggota Sinergi Bicara boleh ikut menjawab ya, karena kita gak ada tektokan, gak ada janjian sebelumnya. Kalau ini video nggak pernah aku dilihatkan sebelumnya, betul. Kalau menurutku yang berbeda adalah ada tambahan musik pertama yang bikin suasana membangun di sana dan bahkan Panji menyanyi dengan berbagai ekspresi yang dia tunjukkan, terutama dia menggunakan gestur besar untuk menyampaikan hal tersebut. Itu sih menurutku yang membedakan dengan pembicara yang sebelumnya. Nice catch. Saya geser ke sana dulu, silahkan. Kita punya 5 mahasiswi aktif, saya berharap ada mahasiswa yang aktif walaupun nama acaranya Surya Female Fair 2021. Silahkan Kak. Kalau menurut saya perbedaan video ketiga dengan yang lain adalah yang ketiga ini berusaha menyentuh perasaan audiens. Ya, jadi berusaha menyentuh ke hati audiens sehingga tergerak. Jadi emosinya dimainkan di situ. Dia memainkan emosi audiens seperti itu. Menarik.
Saya setuju dengan semua jawaban Anda yang menurut Anda beda. Video pertama, kedua, ketiga ini beda. Memang beda. Pembicaranya orang yang berbeda. Audiensnya orang-orang yang berbeda. Tapi yang menarik adalah selain tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ajeng Lintang dan Kak, siapa namanya Kak? Kak Melisa, salam kenal Kak Melisa. Ada satu hal menarik yang kalau teman-teman cerna, saya sudah kasih cue-nya sejak awal. Video pertama, siapa pembicaranya? Molly Wright, anak-anak, bicara kepada audiens dewasa. Video kedua, orang dewasa dengan jabatan yang sangat tinggi bicara kepada anak-anak, masyarakat sipil, orang biasa. Video ketiga, seorang profesional, ya, stand up comedian, ya, public speaker, iya. Seorang dewasa bicara kepada sesama dewasa. Frekuensinya sama, eranya juga setipe. Tapi lihat bagaimana masing-masing menguasai panggungnya. Ini bukan soal siapa audiensnya, bukan soal siapa yang berbicara. Tapi ketika Anda sudah menguasai apa yang ingin Anda sampaikan, Anda titipkan emosi Anda di situ, seluruh jiwa raga Anda menyampaikan dengan penuh keyakinan, maka audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang Anda minta. Public speaking itu bukan soal berbicara dengan suara merdu, bukan. Anda tahu Nikta Gina? Anda tahu Tukul Arwana? Anda tahu Karni Ilyas, Anda tahu Najwa Shihab, Deddy Corbuzier. Anda tahu begitu banyak nama orang-orang hebat dan gak ada satupun yang sama persis. Tapi masing-masing ketika mereka sedang berbicara, mereka memenangkan hati audiensnya. Jadi kalau ada yang bilang, saya gak mungkin mbak sukses jadi pembicara. Suara saya cempreng. Hei, banyak orang yang bersuara sama cemprengnya dengan Anda, bahkan lebih cempreng dari Anda, bisa menjadi pembicara. Saya nggak mungkin mbak jadi pembicara profesional, saya masih anak-anak. Hei, banyak anak di usia sangat muda sudah berani tampil di atas panggung. Mbak, saya udah sepuh, nggak waktunya lagi saya tampil di atas panggung, nggak pantas. Banyak orang yang di usia semakin dewasa, mereka justru semakin matang. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat sore, selamat datang. Bu Lilis, matur nuwun sangat rawuhipun. Boleh saya minta tolong berikan tepuk tangan untuk beliau. Hadir tengah-tengah kita hari ini. Ibu, matur nuwun sangat loh ini. Teman-teman Bapenda Provinsi Jawa Timur ini baru selesai tugas, langsung meluncur kemari. Izin Ibu. Jadi teman-teman, saya ingin sebelum kita lanjut ke materi, saya kenal akrab dengan Mas Yudi Kemal, nama asli Yudi Kurniawan. Saya tahu persis beliau ini kalau di kantor mendampingi Bu Lilis. Saya pengen ceritakan sedikit sosok perempuan luar biasa yang ada di hadapan saya sore hari ini. Ibu izin, karena bagi saya ibu sangat menginspirasi. Nama beliau adalah Ibu Lilis Handayani SHMA. Di balik gelar yang sangat mentereng, beliau adalah Kepala UPT PPD Surabaya Utara, Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan yang menarik, tampilan beliau yang sangat anggun elegan ini adalah sosok atlet legendaris panahan Indonesia, peraih medali pertama Olimpiade Seoul tahun 1988. Dan kemudian Indonesia dikenal punya 3 Sri Kandi. Kalau teman-teman pernah nonton film dengan judul 3 Sri Kandi yang diperankan oleh Chelsea Islan, Bunga Citra Lestari dan juga Tara Basro, beliau adalah satu tokoh yang diperankan di situ. Sekeren itu beliau dan saat ini beliau menjadi pengabdi negara. Ada di Bapenda Provinsi Jawa Timur. Padahal punya sekolah panahan. Anak-anaknya jagoan semua, kuliah sukses, panahan sukses. Suami sangat mendukung. Bu, nanti saya mohon izin apabila berkenan. Saya pengen ngobrol singkat dengan Ibu terkait apa yang Ibu lewati selama ini sampai dengan kemudian bikin pencapaian Ibu ini sangat-sangat menginspirasi. Boleh ya Bu Lilis ya? Izin ya Ibu ya. Ini saya tadi lagi ngobrol sama teman-teman soal praktek public speaking. Oke, tadi kita bicara tentang 3 video Ibu. Video pertama saya menampilkan seorang anak usia 8 tahun bicara tentang parenting kepada orang dewasa. Dan yang nonton terhipnotis. Video kedua, Presiden Joko Widodo ngobrol sama anak-anak
Dan anak-anak betul-betul merespon. Ketika beliau tanya apa, anak-anak jawab. Beliau bilang apa, audiens jawab. Bukan karena beliau presiden, tapi karena beliau berhasil memenangkan hati audiens sehingga audiens tergerak melakukan apa yang beliau minta. Power itu gak main-main loh, bukan karena jabatan aja, tapi kemampuan Anda untuk merangkul audiens. Dan pembicara ketiga, Panji Pragiwaksono, bicara kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Panji bikin tema roadshow, world tour begitu dengan judul Mesak ke Indonesiaku. Dia ajak warga negara Indonesia, bahkan yang sudah jadi warga negara asing untuk pulang ke Indonesia, membangun Indonesia. Kalimat penutupnya, Indonesia itu memang gak sempurna, tapi layak untuk diperjuangkan. Disampaikan dengan sangat powerful, bahkan sebagai penutup dia menepuk dadanya sebagai bukti bahwa saya siap pulang ke Indonesia untuk Indonesia, bagaimana dengan Anda? Saya tunjukkan 3 video tadi Bu Lilis. Dan kami ajak semua yang hadir di sini untuk belajar. Ternyata dengan menyaksikan gaya pembicara, kita tahu bahwa untuk menjadi pembicara yang hebat, itu tidak ada patokan khusus. Karena kalau kita bicara gaya Tukul Arwana dengan Najwa Shihab, totally different, sangat berbeda. Dan mereka sukses merangkul audiensnya. Gaya Karni Ilyas dengan Deddy Corbuzier sangat berbeda. Tapi mereka sukses memiliki loyal viewers. Termasuk juga deretan nama-nama pembicara favorit Anda. Ini kalau saya tulis daftarnya, nggak ada yang sama persis. Bukan soal jenis kelamin, bukan soal usia, bukan soal kematangan berpikir. Tapi tentang ketika Anda berani, Anda tampil, Anda menceritakan sesuatu yang Anda yakini, bahkan Anda yang melakoni, itu akan sangat powerful sekali. Dan bandingkan dengan orang yang menceritakan kisah hidup orang lain. Tidak mengikuti secara langsung, tapi betul-betul mendalami. Akan berbeda ketika penutur aslinya yang bercerita. Hari ini, kelas teorinya tidak ada karena waktu kita sangat terbatas sampai dengan jam 6 petang. Maka saya akan memberi tugas kepada teman-teman. Saya punya beberapa tema. Masing-masing yang duduk di kursi ini, Anda sudah saya bilang salah duduk ya. Karena kalau duduk pasti saya minta naik ke atas panggung untuk bercerita. Dalam waktu 1 menit, saya tantang untuk bercerita. Tema pertama yang boleh Anda pilih adalah, apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda? Tidak perlu pencapaian yang berkaitan dengan menguasai dunia. Tapi bisa jadi hal yang kecil dan sederhana. Tapi bagi Anda itu luar biasa. Karena Anda bisa meraih itu dengan susah payah. Dan Anda apresiasi diri Anda atas pencapaian itu. Pencapaian terbesar dalam hidup Anda. Yang kedua, pilihan tema berikutnya adalah, apa hal yang paling Anda takuti dalam hidup? Apa hal yang paling Anda takuti dalam hidup? Kenapa Anda menakuti itu? Tolong ceritakan dalam waktu 1 menit. Dan pilihan tema ketiga adalah, seandainya boleh memilih, Anda ingin terlahir sebagai siapa dan kenapa? Seandainya boleh memilih, Anda ingin terlahir sebagai siapa dan kenapa? 3 pilihan tema saya bebaskan. Begitu saya nawarin yang duduk akan saya tantang untuk maju dan bercerita. Langsung tiba-tiba 5 orang berdiri ke toilet. Oke, aman ya. Kita akan punya waktu kurang lebih 1 jam. Masing-masing orang akan saya undang untuk naik ke atas panggung. Namun sebelum teman-teman tampil, saya pengen undang tamu istimewa kita, Bu Lilis, untuk berkenan naik ke atas panggung dan bercerita tentang diri beliau yang luar biasa inspiratif. Ibu berkenan untuk bersama dengan kami di sini, Bu. Mohon maaf, ini baru rawuh pulang kerja kami todong Bu Lilis. Mudah-mudahan berkenan. Iya betul. Ibu, kalau boleh pilih di antara 3 tema tadi, kami pengen dengar cerita dari Bu Lilis. Jadi beliau saya todong untuk jadi pembicara pertama. Tepuk tangan buat sosok teladan buat kita hari ini. Bu Lilis, boleh
Kami pengen dengar cerita yang pertama karena itu sangat menarik sekali. Monggo. Izin waktu yang tersedia Ibu 1 menit khusus Bu Lilis. Lebih dikit-dikit boleh, tapi jangan banyak-banyak Bu. Supaya teman-teman bisa maghriban berjamaah. Saya nggak kuat bayarnya kalau beliau kasih materi ngelebihi saya, nanti saya sungkan. Monggo Ibu, silahkan. Selamat sore ya untuk para peserta public speaking oleh Mbak Putri. Mbak Putri ini sangat luar biasa. Mbak-mbak, mas-mas semuanya. Karena saya juga kenal dengan beliaunya, dengan Pak Yudi Kemal ya. Dalam acara apa kemarin ya Mbak Putri ya? Acara di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya betul. Semacam ini ya, semacam ini. Jadi beruntung sekali ya mbak-mbak emas-emas bisa ikut dalam acara pada sore hari ini. Jadi langsung pada tema apa? Pencapaian terbesar. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Putri ya, pencapaian terbesar saya yaitu sebagai peraih medali perak Olimpiade Seoul tahun 1988. Nah, pencapaian tersebut ya, jadi kalau bisa saya sampaikan bahwa pencapaian medali perak Olimpiade Seoul adalah medali pertama kali pembuka jalan Indonesia selama 36 tahun itu mengikuti Olimpiade. Dan baru pertama kali tahun 88 Indonesia mendapatkan medali perak Olimpiade Seoul melalui 3 Srikandi. Yaitu saya, Lilis Handayani, kemudian Nur Fitriana dari DKI, dan Kusuma Wardani dari Sulawesi Selatan. Nah, perjuangan ini bukan hal yang ujuk-ujuk tiba-tiba meraih medali dan kesempatan ujuk-ujuk tiba-tiba dan tidak didesain. Semua kesuksesan adalah by design. Jadi pada waktu itu saya tahun 1985 itu pertama kali saya masuk ke event internasional yaitu di kejuaraan SEA Games Bangkok. Itu saya pertama kali di sana dan berhasil mendapatkan medali emas meskipun dalam bergu bukan perorangan. Perorangan baru ketika tahun 1989. Tetapi dari tahun 1985 ini sebenarnya ketika saya masuk dalam Platnas itu ada rencana strategi 5 tahun. Yang mana pada tahun 88 akan ditargetkan dapat medali perunggu. Tetapi alhamdulillah berkat dorongan dari seluruh masyarakat, kemudian baik dari para atlet, kemudian juga dari pengurus dan dari coach, itu kita bisa berhasil mendapatkan medali perak Olimpiade. Melebihi target. Ya, betul. Tetapi ini ya saya merasa bangga ya, merasa senang, bangga. Karena apa? Karena seluruh masyarakat Indonesia tidak akan lupa karena ini adalah yang pertama kali meskipun mendapat medali perak. Kemudian setelah itu baru dibuka mendapat medali emas Mbak Putri. Ya. Bu Lilis, ya, izinkan saya bertanya. Kunci menjadi juara dalam bidang apapun itu, menjadi juara dalam kehidupan. Ya. Bagi Bu Lilis adalah apa, Bu? Kunci menjadi juara banyak hal ya. Yang pertama, ketika mas-mas mbak-mbak ya melakukan sesuatu, yang pertama adalah jangan pernah berhenti. Jadi kita terus melakukan. Tidak bisa kita mencoba sesuatu langsung kita jadi juara, tidak mungkin. Saya juga melalui beberapa proses mulai tahun 1982. Mulai dari terkalahkan, kemudian terus mencoba, akhirnya bisa menjadi juara. Nah, ketika kita sudah menjadi juara, ya kita jangan sombong, Mbak Putri. Ya, seperti padi merunduk, apa yang telah disampaikan ke coach saya, almarhum Donald Pandiangan, kita harus seperti padi,
Semakin Jadi, berisi, semakin tinggi, semakin berisi kita merunduk. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam lapangan atau dalam event apapun, bukan dari olahraga semua. Ada 3 hal ya, kalau ketika kita mau berkompetisi, yaitu pertama, kita harus tahu diri kita, kemampuan kita sampai di mana. Kemudian yang kedua, kita harus tahu level yang ada di samping kiri kanan. Artinya kalau di ada event ya, kita harus tahu lawan kita. Dan yang ketiga, ketika kita belum sampai kemampuan kita itu menyamai level-level dari semua lawan kita, kita harus punya taktik. Taktik untuk memperoleh kemenangan. 3 hal ini adalah yang paling penting. knowing Semua ourselves, dari- knowing our competitors, Ya. dan set up dari the strategies. event-event apapun, 3 hal itu harus mas-mas, mbak-mbak harus tahu. Artinya ketika yang pertama kemampuan kita belum mencapai level yang akan kita targetkan apa, kita harus learn. Oke, kemudian melakukan do. Kita juga harus teach untuk apa? Untuk supaya kita juga touch di kemampuan kita. Saya kira itu Bu Lilis, Mbak Putri ya. ini luar biasa sekali dapat ilmu kehidupan dari Ibu. Seorang atlet sangat legendaris, kebanggaan Indonesia karena beliau dan 2 Sri Kandi lain. Indonesia pecah telur, menang Olimpiade, target perunggu, berhasil dapetin perak. Tepuk tangan, luar Terima biasa kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kalau saya ceritakan ya, terus nanti sampai malam nggak selesai. Ini nanti Ibu izin kawan-kawan Harian Pagi Surya dan Tribun Jatim Network akan ada yang sengaja pengen interview Ibu, mohon berkenan Ibu. Ya. Nanti akan ada tim kami yang ingin interview Oke, ya. setelah ini. Tapi Ibu, tugas mulia terakhir yang harus Bu Lilis kerjakan di atas panggung, biasanya nih kalau saya minta orang maju itu kan kurang elok. Ini Ibu dapat kehormatan untuk memilih wajah-wajah yang paling kebelet tampil Bu. Ya. Dari semua wajah yang ada di sini Bu. Iya. Bu Lilis Jadi yang punya begini, peluang. mbak-mbak ya, mas-mas ya. Jadi mbak-mbak ya ini Seumuran. terkait dengan ini ya, female fair ya. Jadi nanti pilih yang mbak-mbak kan? Ya. Boleh, Ya, boleh. betul. Pilih yang mbak-mbak. Jadi seperti ini, kalau mbak-mbak ingin maju ya, jangan takut. Artinya nanti takut, jangan takut, berani gitu. Saya nggak pakai jangan takut nggak, berani, harus berani. Artinya ketika Anda semua berani, ya mbak-mbak semua berani, harus tampil. Nah harus tampil, ketika tampil itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Artinya ketika kami memilih dari mbak-mbak ini siapa, berani. Berarti ada potensi yang harus dimunculkan sore Berarti ini. di sini adalah ajang untuk belajar. Betul Ya. sekali Ibu. Learn, Do, yang harus melakukan ya. betul. Teach. Teach, Nah, berbagi. itu, berbagi. Sepakat. Oke. Saya It's time pilih- to do. Saya pilih. Boleh, Ya. siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu perempuan dulu, satu female. perempuan. Satu female. Saya akan memilih yang matanya berbinar-binar ya, memancarkan aura ya, cahaya. Mereka ini yang sangat sangat potensial dan ingin menyampaikan apa yang dalam di unek-unek apa yang dicari. Antusiasmenya terlihat Ya. sangat jelas. Ya. Siapa Bu Lilis? Mbak. Oh, silakan maju. Ya. Kebetulan, Ya. kebetulan Ibu Ya. menunjuk satu di antara jurnalis Kompas TV, Ibu. Ini keren banget loh. Sudah jadi jurnalis di Kompas TV, masih Ya. pengen belajar terus. Aplaus dulu. Kok bisa pas gitu loh ya? Iya. Iya. Saya lihat Terima matanya. kasih. Terima kasih Ya, Bu Lilis. ya. Saya ingin kita berikan aplaus untuk kisah hidup beliau dan catatan-catatan yang sudah kita sama-sama sepakati bersama untuk bisa menjadi juara dalam kehidupan. Kika Madonna. Salam di hormat, antara Bu 3 Lilis. tema. Silahkan. Terima kasih banyak. Salam hormat Bu Lilis. Jadi Bu Lilis, sekitar beberapa hari yang lalu saya habis nonton salah satu series yang lagi terkenal banget. Namanya Peaky Blinders. Teman-teman ada yang nonton? Belum nonton? Harus nonton. Karena Thomas Shelby itu adalah seorang alpha male yang saya yakin sekali kalau penontonnya di sini semuanya perempuan pasti akan langsung ngecas. Saking tipe-tipe alpha male itu sangat luar biasa Ibu ya. James Bond tipe alpha male. Ada yang ngefans di sini? James Bond? Oh ya.
Iya, kita sependapat ya Bu ya, karena saya seleranya sangat alfamil Bu. Nah, Mas Yudi ya, jadi kalau misalkan kita lagi nonton seorang laki-laki yang alfamil ini adalah mereka sangat ahli dengan strategi. Mereka selalu tahu siapa lawannya, siapa dirinya, dan bagaimana harus menyusun strategi untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dan saya sangat salut kepada mereka. Dan kebetulan yang Ibu sampaikan tadi, ini adalah sepertinya sebuah jalan yang baru saja kembali dibisikkan setelah kemarin saya nonton Peaky Blinders. Karena sejujurnya hal yang paling saya takutkan adalah ketika saya tidak bisa menguasai apapun yang ada di depan saya. Saya pernah ada satu dan lain hal, saya reporter, presenter, yang pada saat itu sedang berada di depan kamera. Teman-teman tahu kalau misalkan presenter itu selalu ada depannya ada teleprompter. Tulisan yang naik, yang akan memandu presenternya mau ngomong apa, tanya apa, dan sekiranya mungkin ada bantuan feeding dan lain sebagainya. Nah pada saat itu, ini siaran live, tiba-tiba teleprompter mati. Dalam hati saya tuh pengen meso, pengen mau berdoa ini kayaknya kok telat banget, ya kan teleprompter udah keburu mati. Pemirsa juga nggak akan tahu apa yang sedang terjadi di depan yang mereka lihat. Jadi di dalam hati saya udah doa pun mungkin nggak sanggup. Karena yang dengar, jadi gini teman-teman, kalau di TV itu sebelah kanan biasanya itu ada HT-nya, handy talkie. Handy talkie ini yang biasanya menghubungkan kita dengan produser di sana. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, mungkin gestur yang nggak tepat dan lain sebagainya, itu pasti akan langsung kena komplain dan suaranya produser itu kenceng banget di sini. Itu akan langsung membuat kita sangat-sangat down Ibu. Jadi pada saat itu teleprompter tiba-tiba mati, saya mau minta tolong bantuan siapapun juga nggak memungkinkan. Akhirnya yang saya lakukan adalah membaca lagi tulisan-tulisan dan endingnya dari semua peristiwa ini adalah siaran saya jelek, gagal total. Mbak-mbak, mas-mas tahu ya, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf sama semua orang. Saya harus minta maaf kepada semua orang. Dan itu menurut saya memalukan. Saya nggak mau menguasai apapun, tapi ada nama belakang saya seorang presenter pada saat itu. Artinya itu adalah jadi satu tamparan bagi saya, seorang siapapun yang sedang berdiri di depan dan memegang apapun jabatan di belakangnya, dan mempunyai tanggung jawab apapun setelah namanya, ini artinya harus benar-benar menguasai keadaan, menguasai siapa yang ada di depannya, dan dia tahu bagaimana trikinya untuk bisa keluar dari situasi-situasi yang sangat-sangat gak menguntungkan itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih banyak, selamat sore. Dari situ, Kika Madonna belajar bahwa setiap kali sebelum siaran, apapun yang terjadi, teleprompter menyala atau mati, harus mempelajari materi naskah berita. Betul, karena seorang Najwa Shihab pun ketika melakukan sesuatu yang akhirnya jadi dead air, itu pasti akan sangat malu. Apalagi masih selevel saya ya kan, masih keripik kentang. Jadi keripik kentang enak kan? Amin. Pakai topping barbecue ya. Amin. Kika Madonna, kita berikan aplaus sekali lagi, terima kasih. Kamu pengen tunjuk siapa hari ini buat tampil? Bebas. Siapapun. Choose one female. Ya? Kita kasih panggung buat perempuan-perempuan hebat yang ada di seberang kita ini. Yang cantik banget pakai blazer hitam. Berkenan maju Mbak. Blazer hitam. Ya, berkenan dong. This is your stage. Please come forward on stage. Everything you can say. Ayo. Ini adalah momen kita belajar bareng. Please. Come on, your turn. Coba semuanya bilang please. Please, I'm begging you please. Please, boleh Kika turun, mic-nya langsung diserah terimakan kepada beliau. Terima kasih berkenan hadir. Lawan rasa takut itu untuk tampil dan bercerita karena ini panggung Anda. Silakan, boleh naik ke atas panggung? Monggo, namanya siapa? Nia Mbak Putri. Mbak Nia. Mbak Nia berkenan naik ke atas panggung. Pilih satu dari 3 tema yang tadi sudah kami berikan. Mbak Nia pengen bercerita tema yang mana? 1 menit untuk Anda, silahkan. Terima kasih Mbak Putri. Tema yang pertama tadi apa Mbak? Pencapaian terbesar dalam hidup. Oh ya, pencapaian terbesar dalam hidup saya ini, saya sekarang kan lagi berada di suatu bisnis
ya kan. Jadi saya mau mencapai di titik level tertentu di bisnis itu tanpa saya meninggalkan anak-anak saya di rumah. Jadi saya ini juga harus bisa mendampingi anak-anak saya sampai dia berprestasi dan saya juga pun ikut berprestasi di bisnis saya. Seperti itu, Mbak. Boleh kami dibisikin bisnisnya apa? Siapa tahu ke depan kita bisa ada kebutuhan saling support satu sama lain. Iya, multi level, Mbak, di Naturabot. Luar biasa. Iya. Jadi waktu untuk anak tersedia, waktu untuk berkarir juga tersedia. Betul, Mbak. Anak-anak tetap jadi prioritas. Iya. Kalau suami prioritas siapa, Mbak? Gimana? Kalau suami yang memprioritaskan siapa? Maksudnya? Anak-anak diprioritaskan Iya. ibunya, kalau suami yang memprioritaskan siapa? Saya juga, Mbak. Alhamdulillah, suami nggak ketinggalan juga. Iya, jadi satu keluarga bisa tetap saya handle. Kayak Luar gitu. biasa. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nia. Iya. Mbak Nia, gimana rasanya tampil? Deg-degan nggak? Deg-degan banget. Ini kali keberapa tampil di atas panggung? Kali ke berapa ya? Sebelumnya sih saya juga pernah sih Udah sering. bisnis saya kan jadi pembicara tuh. Iya. Tapi juga ya masih belum kayak Mbak Putri nih. Masih Justru. juga sering-sering belajar. Justru itu, selalu ada kesempatan untuk tampil ke panggung yang lebih besar. Dengan audiens yang lebih banyak. Iya. Dan kamu sudah berhasil memenangkan panggungmu hari ini. Terima kasih. Tepuk Mbak Putri. tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Saya Nia. Ria, sama-sama. Mbak Nia dapat kehormatan. Mau pilih mic-nya diseberangkan kepada siapa? Ya di sini saya ngajak teman saya, jadi saya mau juga minta teman saya untuk maju Saya ya. curiga bukan mengajak teman. Jangan-jangan dia yang mengajak Anda dan memaksa Anda ke sini. Oh gitu ya, tadi memaksa saya jadi memaksa Coba dia yang juga. ngaku temannya Mbak Nia silahkan maju ke depan. Iya. Monggo silahkan. Menarik ya. Ketika Anda menceritakan apa yang ada dalam pikiran Anda. Bukan soal benar atau salah, bagus atau kurang bagus. Tapi saat Anda berani, Anda pasti memenangkan hati audiens. Silahkan. Mbak namanya siapa? Nadifa. Mbak Nadifa. Boleh dipanggil Mbak Nadi, Diva, Nadifa. Lengkap. Diva. Diva. Wah, ini Diva kebanggaan Indonesia. Mbak Diva, silahkan. Tema 1, tema 2, tema 3. 1 menit untuk Anda. Tema 1 aja tadi tentang pencapaian diri ya. Boleh, silahkan. Kalau bicara tentang pencapaian diri saya sebenarnya masih terus belajar ya, masih belum ada yang paling besar gitu rasanya. Tapi kalau ada pencapaian yang sudah pernah dilakukan, paling tidak paling kecil aja, itu ketika saya bisa berkuliah. Karena untuk kuliah itu rasanya kayak susah sekali, terutama pada biaya. Betul? Dan saya bisa membuktikan itu, saya sekarang masih kuliah di semester 3, tapi saya tidak membayar sama sekali dengan beasiswa dari pemerintah. Wow. Kalau dibilang prosesnya sulit, sangat-sangat sulit karena saya sudah mencoba untuk mendaftar di berbagai universitas ya, di swasta, negeri, D3, apapun itu hasilnya semuanya merah. Tapi saya tetap berusaha, saya ikut tes yang lain dan akhirnya ya saya bisa diterima di salah satu universitas di Surabaya ini. Berapa tahun mencoba untuk bisa diterima setelah gagal berulang kali? Berapa lama prosesnya? Sebelumnya enggak sampai itu sih, masnya 1 tahun berhenti tuh enggak, tetap di tahun Berjuang itu terus. cuman ya itu semua apa namanya universitas itu saya coba, mana yang buka itu tetap saya coba. Dan Karena- sempat semua menolak sampai akhirnya yang terakhir menerima ini ya. Iya betul. Itu artinya Anda sungguh-sungguh pantang menyerah dan itu sangat menginspirasi kami. Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Diva. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan jalan keluar dan Anda sudah temukan jalan keluar. Learn, do, setelah ini bakal teach others untuk bisa mengikuti jejak Anda. Gak ada kata menyerah untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena Mbak Diva berhasil membuktikan kuliah tanpa biaya. Terima kasih Mbak Diva, keren banget. 1 orang, silahkan ditunjuk. Siapa? Bebas. Choose one female. Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Kenal Mbak Ajeng sebelumnya? Kenal karena dulu Mbak Ajeng waktu SMA yang melatih saya
public speaking. Kebetulan Mbak Ajeng, kamu inget gak pernah ngelatih dia? Lupa jangan-jangan ketemu Lupa sama mungkin. muridnya. Aplaus dulu, ini kayak temu kangen loh guru dan murid. Ini kalau nggak pandemi saya minta pelukan nih, tapi karena harus jaga jarak kita kasih aplaus. Mbak Ajeng silakan naik ke atas panggung, Ajeng. Terima kasih, Iya, terima sama-sama. kasih, keren banget Mbak Diva. Tidak ada yang lebih luar biasa dari seorang guru yang melihat muridnya lebih sukses daripada dirinya. Luar biasa. Terus dia pura-pura lupa, padahal dia ingat dan ini awas ya murid aku kalau nggak sebut-sebut. Enggak, jadi aku di bawah, Di atas ya. dong, Iya. ini panggung Sorry. Anda. Thank you. Mbak Ajeng, Putri. 1 menit cerita sedikit deh. Boleh, sedikit sebelum masuk ke tema. Aduh, aku langsung dredeg gitu Mbak Putri pas dibilang gitu. Tadi sempat Nadifa namanya agak sedikit ini apa familiar. Aku kira teman di Sing Your Mind kan. Dan ternyata memang sebenarnya saya waktu mengajar Nadifa waktu itu juga dari Sing Your Mind ya. Kemudian saya mengajar di sana, diberikan kesempatan untuk 1 kali mengikuti memberikan pelajaran. Waktu itu kalau nggak salah di taman kan? Di taman apa ya? Oh di SMA 6 dekat Trimurti ya? Oh iya, saya Alhamdulillah ingat. Alhamdulillah ingat 2 kali berarti kalau nggak salah saya ke sana dan wow, aku terharu Luar sih. biasa. Aku terharu Mbak, maksudnya dianggap diingat menjadi seorang guru yang pernah memberikan ilmunya. Terima kasih, mohon izin Ibu. Sampai bingung aku mau nyapa siapa duluan. Baik, sepertinya perbincangan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadifa, kemudian temannya juga yang mempunyai usaha, serta tadi ada Mbak presenter cantik, jurnalis Metro TV, sungguh luar biasa sekali. Dan saya yakin semua pengalaman yang telah dicapai oleh teman-teman yang ada di sini adalah pencapaian yang luar biasa dan pastinya sangat mudah selalu diingat dalam pikiran. Begitu pula dengan saya kalau misalnya diberi pertanyaan, kalau misalnya kamu ada kesempatan untuk menjadi orang lain, kamu mau menjadi siapa? Saya mau menjadi Ajeng lagi. Saya mau jadi Nur Mutiara Lintang Sari yang dipanggil Ajeng oleh orang tua dan orang-orang tersayang saya. Saya mau menjadi Ajeng yang hari ini dapat berdiri di sini dikenal oleh Nadifa dan pernah diajari oleh Mbak Rizkyani Putri. Karena menurut saya tidak pernah menyesali hal-hal yang sudah saya lakukan, entah itu salah atau benar. Karena ketika salah saya bisa belajar lagi untuk menjadi benar, dan ketika saya benar saya bisa mengingat bahwa suatu saat saya bisa menjadi salah dan kembali menjadi benar. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mbak Nur Mutiara Lintang yang biasa dipanggil Ajeng, enggak nyambung jauh emang, tapi enggak apa-apa, namanya bagus. Mbak Ajeng mau pilih siapa Boleh. untuk tampil berikutnya, silahkan. Oke, aku kenal teman aku Mbak, perjuangan aku juga. Teman satu perjuangan, siapakah Iya. dirinya? Mbak Linda, Mbak Linda. Ini Mbak Linda. suaranya enak banget, materi suaranya keren. Aku ngefans banget sama. Kita buktikan, karena Iya, kan kamu betul. udah ngefans nih. Heeh. Aku setelah ini bakal lebih ngefans lagi, karena udah Pasti, dengar pasti. suara. Silakan Mbak Linda. Diserah terimakan dulu mic-nya. Monggo. Aplaus dulu buat Mbak Linda. Yeay. Satu menit, pilih tema, bebas, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau disuruh milih saya tidak ingin dipilih untuk maju ke atas panggung karena saya juga sudah gantung mic. Tema yang saya pilih pada sore hari ini adalah sama seperti Mbak Yuris ya, namanya tadi saya lupa, maaf. Reporter Kompas TV, presenter Kika ya. Madonna. Oh, Kika Madonna. Nggak Oh ya, apa-apa. oke. Maaf, saya lupa. Itu adalah ketika saya tidak menguasai materi. Pertama kali saya menjadi seorang announcer, reporter dan penulis website writer di Smart FM Surabaya 88,9. Dan ketika itu saya mewawancarai Kapolda, yaitu Pak Fadil yang sekarang ada di Jakarta.
itu by phone, dan pada waktu itu karena saya grogi, ketika saya grogi up, saya punya sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan itu sangat mengganggu saya hingga saat ini. Kalau saya sudah grogi di ubun-ubun, itu saya akan hilang blank materi saya, apa yang saya harus tanyakan dan apa yang harus saya bicarakan ketika ada trouble. Jadi pada waktu itu ada trouble, tiba-tiba mati dan saya bingung mau ngomong apa karena pada waktu itu saya pertama kali jadi announcer sekaligus reporter. Ya, itu adalah ketakutan yang paling saya takuti pada sampai detik ini. Jadi Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang Mbak Linda lakukan? setelah itu adalah sama seperti yang lain, meminta maaf dan pastinya memastikan kembali apakah narasumber bisa hadir kembali untuk next pertanyaan karena pertanyaannya masih ada. Lalu saya pastikan lagi kepada humasnya, saya lupa pada waktu itu, sekarang sudah tidak menjabat sebagai humas Polda Jatim, seingat saya. Lalu ternyata tidak bisa dan saya memohon maaf kepada pendengar. Ya, dan nextnya mungkin saya lebih meningkatkan rasa percaya diri karena itu lahir dari kepercayaan diri dan berani ya. Karena grogi yang sampai ubun-ubun itu memang sangat mengganggu bagi para hadirin dan hadirat sekalian, audiens sekalian yang mungkin ingin menjadi seorang public speaker. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Linda sudah menyiapkan diri dengan baik, question list sudah ada, tapi karena faktor teknis kemudian blank. Dan kemudian tidak berkesempatan untuk kembali menginterview karena jadwal beliau padat. Iya, betul. Ada saatnya kita gagal dan mau gak mau kita harus melewati itu. Yang jadi pertanyaan saya, Mbak Linda bilang sudah gantung mic, tapi hari ini masih bersedia untuk datang ke sini demi apa? Dalam satu kalimat, demi apa? Demi belajar lagi ya. Lebih Berarti tepatnya public speaking ini karena saya sekarang kan juga sebagai teacher juga yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis, learn, do, teach, dan sekarang saya teach. Udah di level teach? Iya, saya di level teach. Di mana untuk yang jurnalis saya mengajar anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Untuk 4, 6, terus habis itu kelas 7 dan sampai 8. Radio 10 sampai kelas 12, seperti itu. Keren banget. Gantung mic tapi justru bagi-bagi mic buat yang lain. Luar biasa. Mbak Linda, satu orang yang ada di sini, silakan diminta untuk maju ke depan. Oke, Mbak yang di belakang, masker pink. Boleh? Masker pink cantik banget, silahkan maju ke depan. Langsung hand over mic-nya. Kita sambil cek-cek siapa aja yang belum tampil. MC kita juga boleh ditunjuk loh nanti ya, spesial. Silahkan berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Kuri Aini. Saya mahasiswa ilmu komunikasi semester 5 di UNESA. Sebelumnya saya kayak merasa terhormat banget ya dipilih Mbak Putri sama Mbak siapa tadi Mbak Linda ya di sini, kayak speechless banget ya. Yang sebelumnya belum saya bayangkan gitu. Kalau tadi disuruh Mbak Putri buat menceritakan apa pencapaian terbesar yang ada dalam hidup, mungkin saya ingin menceritakan bagi saya ini bukan pencapaian terbesar saya, namun lebih ke keajaiban sugesti sih. Dimana dulu itu fun fact ya, dulu itu saya sering melakukan satu kebiasaan sebelum tidur, yaitu sebelum tidur itu saya sering nulis wishlist saya pengen apa gitu. Nah salah satu wishlist saya yaitu saya ingin menjadi seorang presenter. Setiap bangun tidur saya ingin saya membaca wishlist itu satu saya baca semua. Sampai pada akhirnya di 6 bulan belakang saya mencapai satu list itu, yaitu menjadi seorang presenter. Meskipun saya bukan presenter yang profesional seperti Mbak Putri dan teman-teman yang lain di sini, namun saya merasa bangga dengan diri saya karena dengan
keajaiban sugesti itu, afirmasi-afirmasi positif yang saya berikan kepada diri saya waktu sebelum tidur, itu kayak berasa, wow ini magic banget. Padahal sebelumnya saya belum pernah memiliki kesempatan atau pengalaman menjadi presenter atau seorang public speaker seperti Mbak Putri saat ini. Dan itu merupakan pencapaian yang magic bagi saya. Bukan terbesar tapi pencapaian yang magic begitu. Ada mimpi lebih besar yang masih dikejar dan akan terus berjuang untuk mencapai itu? Ada. Apa itu? Ya, saya ingin menjadi seorang presenter yang profesional lagi dan juga ingin menjadi seorang dosen mungkin ya, karena saya ingin memberikan ilmu-ilmu saya kepada orang lain nantinya. Gitu. Pasti tercapai, karena aku yakin Mbak Putri ini pasti akan kejar terus. Amin. Dan berjuang terus. Amin. Aplaus dong. Terima kasih. Keren banget. Siapa lagi yang mau ditunjuk untuk tampil? Masih banyak perempuan-perempuan hebat yang belum maju untuk bercerita kisah hidupnya. Lihat muka yang melas-melas di sini. Yang aku, pick me please, me gitu. Coba lihat muka-muka. Siapa ya? Q aja, mana yang paling bikin penasaran? Kanan, tengah, kiri? Kayaknya Mbak ini deh. Kayaknya Mbak ini. Yang paling aktif di kelas kita hari ini ya. Oh, Satu gitu. di antara yang aktif. Boleh kita beri panggung untuk maju ke depan. Thank you Putri Aini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Calon pemuda sukses di Indonesia, selamat pagi. Sepertinya masih lemas. Kenapa saya bilang selamat pagi? Biar meskipun ini udah agak malam, udah agak sore ya, tapi semangat kita ini masih pagi teman-teman. Saya coba absen. Selamat pagi. Oke, itu baru calon pemuda sukses semuanya. Teman-teman, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Saya Fatma, di sini saya diberikan kesempatan kepada Mbak Rizky dan Mbak tadi siapa namanya? Mbak Aini ya, saya ngerasa sangat terhormat sekali diberikan peluang untuk berbicara di depan teman-teman semuanya. Saya di sini akan menyampaikan teman-teman secuil tentang pencapaian pada diri saya. Teman-teman, menurut kalian semua, apakah pencapaian pada diri kita itu sangat penting? Apakah sangat penting? Apakah sangat penting? Sangat penting teman-teman. Kenapa? Ketika kita tidak mempunyai target, ketika kita tidak mempunyai pencapaian, maka kita ya enak-enakan. Iya betul enggak? Betul bukan? Pasti kita ngerasa, enak nih tidur-tiduran, enak nih main game aja. Itu yang akan kita rasakan teman-teman. Ketika kita tidak mempunyai target atas pencapaian kita. Padahal ketika kita berbeda dengan teman kita, maka output yang kita dapatkan pada diri kita, value pada diri kita juga akan terbawa teman-teman. Maka dari itu saya akan menceritakan sedikit saja tentang pencapaian yang sudah saya capai. Namun pencapaian itu teman-teman, ketika kita puas dalam pencapaian kita, maka kita tidak akan mau belajar lagi. Betul bukan? Ketika kita puas dengan pencapaian kita, kita sudah merasa, aku udah bisa nih, aku udah puas dengan pencapaianku. Itu sangat tidak baik untuk kita teman-teman. Karena kita tidak mau lagi belajar dan belajar dan belajar. Maka dari itu teman-teman, sedikit pencapaian yang saya miliki. Ketika masuk kuliah, saya memang sudah niat. Saya harus berbeda dengan teman-teman saya. Dengan apa? Dengan apa teman-teman? Ketika teman saya selesai kuliah, ke Royal, ke TP, saya tidak menggunakan itu teman-teman. Saya ketika ada waktu kosong, saya mencari finance. Saya mengajar. Di waktu luang saya gunakan untuk mengajar. Dengan ekonomi kedua orang tua saya yang menurut saya kurang,
Maka apa yang harus saya lakukan? Saya mencari beasiswa. Dan alhamdulillahnya saya keterima beasiswa pertama PPA dengan IPK terbagus fakultas. Lalu kedua, saya selesai PPA kan hanya 1 tahun ya teman-teman. Maka saya menggunakan lagi peluang yang saya miliki untuk daftar beasiswa dari Kompas dan Brands Avian Brands. Dan alhamdulillahnya teman-teman, saya keterima untuk beasiswa tersebut. Dan yang tidak saya sangka-sangka, dengan ridho Allah, dengan usaha saya, dengan ridho orang tua saya dikasih peluang untuk pergi ke Bogor menjadi nilai psikotes terbaik, teman-teman. Luar biasa sekali. Itu sangat membuat saya bahwa Allah itu ketika kita usaha, ketika kita itu berdoa, ketika usaha namun tidak berdoa, itu namanya sombong. Betul bukan teman-teman? Maka saya menggunakan peluang itu, usaha dan berdoa. Hasil itu Allah yang menentukan. Di lain itu, waktunya mohon maaf. Oh sudah habis. 1 kalimat terakhir boleh? Iya, boleh Mbak. Jadi menurut saya teman-teman, ketika kita ada peluang, gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Karena peluang itu adalah fasilitas untuk diri kita. Ketika kita tidak menerima peluang tersebut, maka diri kita akan sampai di sini saja, tidak akan maju. Itu tadi teman-teman. Jadi value pada diri kita, itu kita tentukan pada bagaimana kita melakukannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Riki. Sama-sama Mbak Fatma, terima kasih banyak. Boleh dipilih 1 orang lagi yang belum tampil untuk maju ke atas panggung. Silakan. Masih banyak ini yang belum tampil. Mungkin ini Mbak yang pakai baju warna merah. Boleh. Berhijab, oh baju warna merah. Ini hijab warna hitam Mbak. Oh hijab warna hitam. Silakan maju ke depan. Monggo, tidak asing loh. Memperkenalkan diri dan pilih tema yang mana. 1 menit, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rida. Nah, terima kasih Mbak Putri sudah diberikan kesempatan untuk bisa di sini, di panggung ini. Nah, ini mungkin saya menceritakan ini ya, apa namanya, yang pertama tadi ya, pengalaman terbesar dalam hidup. Nah, gini teman-teman, kalau pengalaman terbesar saya, itu kan sebelumnya saya pernah ini ya, menjadi semacam motivator, bukan motivator sih, kayak memberikan suatu pembinaan kepada anak-anak remaja SMA. Nah itu tepatnya adalah pembinaan moral di suatu kota, nah itu di luar kota Surabaya. Nah pengalaman pencapaian terbesar saya adalah saya bisa memberikan suatu motivasi kepada remaja yang sebelumnya remaja tersebut belum memiliki tujuan hidup, tidak tahu tujuan hidup ini untuk apa, kemana harus melangkah. Nah padahal tujuan hidup itu kan penting ya. Lalu saya memberikan motivasi kepada remaja-remaja itu, alhamdulillah mereka termotivasi dan juga saya memberikan pemecahan-pemecahan masalah dalam misalnya studi, manajemen waktu, kepribadian dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah dari motivasi pemecahan masalah yang saya berikan kepada remaja-remaja tersebut bisa diterapkan oleh mereka, dan itu merupakan suatu pencapaian terbesar bagi saya dalam hidup ini. Nah, itu seperti itu Mbak Putri. Ya, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Mbak Rida, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Mau disampaikan kepada siapa ini mic-nya? Saya akan beri 1 kesempatan terakhir. Anda boleh berdoa, ini adalah Anda. Karena sisa waktu sebelum nanti waktu untuk acara ini berakhir dan sholat maghrib. Ya, mungkin saya berikan kepada teman saya aja ya. Boleh. Teman saya siapa ini? Ini apa? Temennya banyak soalnya. Yang paling cantik Kak Indah. Kak Indah, Kak Indah berkenan untuk maju? Silahkan.
One last performer, silakan. Kak Indah, monggo. Makasih Mbak Putri. Makasih Mbak Rida. Cantik. Banyak yang lebih cantik di sini. Tapi kita harus bersyukur ya. Betul, setuju. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya saya tidak ada preparation tersendiri tadi dan nggak tahu. Tapi saya yang jelas punya pikiran ya. Pencapaian terbesar yang pernah saya alami. Sebenarnya saya agak bingung ya karena terus terang meskipun saya itu memiliki suatu karakter yang saya kenali sendiri, karakter percaya diri dan selalu bersyukur. Sehingga saya merasa banyak sekali hal-hal yang itu besar bagi saya gitu. Sehingga istilahnya mungkin kalau orang lain mungkin bisa jadi memandang suatu hal itu biasa atau remeh atau mungkin kecil atau biasa saja. Tapi saya selalu menganggap hal itu, mungkin saya dalam pandangan saya hal itu besar begitu. Dan mungkin secara kapasitas yang telah diceritakan oleh Mbak-mbak tadi yang berprofesi seperti ini itu dan sebagainya, saya kebetulan satu tim ya sama Mbak Rida, tapi kebetulan di Surabaya. Kalau Mbak Rida waktu itu pernah di luar kota, kita di yayasan sosial yang memberikan suatu untuk kami pencerahan terhadap remaja-remaja sehingga mereka bisa memiliki suatu atau menyadari tentang kehidupannya penting dan harus memiliki ilmu-ilmu kehidupan. Yang seperti itu. Kemudian yang untuk diri saya sendiri, saya pernah ya mengalami kalau menurut saya satu persoalan yang ya bisa disebabkan oleh diri mungkin secara tidak langsung, atau mungkin juga oleh keluarga yang besar sekali, yang sampai saat itu mungkin menurut saya tidak bisa dihadapi oleh yang selainnya karena saya sendiri kebetulan juga secara orang tua dua-duanya sudah tidak ada. Kemudian suami saya pernah ada masalah. Nah, sampai mungkin saya merasa tidak memiliki satu teman padahal saya merupakan orang yang sekiranya menurut diri saya itu suka berteman, suka berkomunikasi, suka berbicara. Tapi saat itu saya benar-benar hidup sendiri. Nah, di sana saya benar-benar masih bisa survive ya. Masih bisa survive dan karena saya merasa bahwa segala hal yang ada dalam kehidupan itu kembali kepada niat dan tujuan kita. Selama kita memiliki tujuan yang baik, kita tidak perlu menyampaikan pada semua orang atau semua dunia bahwasanya kita baik dan memiliki tujuan baik. Nantinya hukum alam itu akan bisa mengetahui bahwa niat yang terbaik pasti kita bisa akan konsisten untuk menjalankan itu dan akhirnya semua orang bisa tahu. Nah, sehingga istilahnya saya memiliki suatu hal bahwa meskipun kita memiliki suatu masalah yang amat besar, kita masih memiliki Tuhan yang lebih maha besar. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Indah terima kasih banyak untuk kisah hidupnya. Saya minta aplaus untuk pembicara-pembicara hebat yang sudah hadir hari ini. Dan saya ingin memastikan adakah yang belum tampil tapi seharusnya boleh tampil. Saya mau tawarkan dulu ini. Sebelum kita masuk ke, saya tuh pengennya sampai jam 8 malam ya. Tapi kita nggak boleh melanggar waktu yang Tuhan tetapkan untuk menyempatkan diri beribadah. Satu terakhir, dan saya ingin Anda menawarkan diri. Silahkan. Yes, ini spirit yang saya suka di kelas Sinergi Bicara. Kesediaan dan inisiatif. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini sendiri, nggak bawa teman, jadi mungkin makanya nggak ditunjuk ya. Perkenalkan nama saya Melisa. Saya kesini itu jujur tujuannya itu cuma pengen lihat Kak Putri aja. Jadi kalau boleh cerita ya pengalaman atau pencapaian terbesar saya sebenarnya bukan pencapaian terbesar ya. Saya setuju sama Mbak Aini, ini pencapaian magic. Jadi pencapaian magic itu saya pernah berkesempatan menjadi narasumber di acara Sinau Nang Omah di JTV. Makanya saya ngefan banget sama Kak Putri. Saya waktu Kak Putri itu ada acara Sinergi Bicara di Jogja, di mana aduh pengen banget datang tapi kok ya di Jogja gitu loh ya. Saya tunggu-tunggu yang di Surabayanya nih kapan. Akhirnya kok ya ada kesempatan gitu ya. Akhirnya saya bisa datang. Saya kesini ya cuman pengen cerita itu Kak Putri, halo. Kamu tuh jago banget aritmatika loh Mbak, ajarin Pak Om.
Ya itu, jadi waktu itu saya jadi narasumber di acara Sinawang sebagai guru ya. Jadi waktu itu kita membawakan materi UTBK ya Kak Putri ya. Bahasanya adalah aritmatika yang menurut orang-orang itu, aritmatika aljabar dan teman-temannya lah ya, yang menurut orang-orang susah. Nah saya sebenarnya waktu itu nggak punya kepercayaan diri yang besar untuk melakukan itu, karena saya bukan guru. Basicnya saya ini bukan guru, saya bukan dari pendidikan, ya saya bukan sarjana pendidikan, saya cuman ya sarjana biasa ya. Kuliah saya Fakultas MIPA ya, Kimia ITS waktu itu. Jadi saya guru les privat saja. Jadi cuman guru les privat, nggak pernah ngadepin murid-murid dalam jumlah yang besar atau ya pokoknya menguasai materi seperti itu. Jadi waktu kesempatan itu datang, saya iyain gitu ya. Jadi ada murid saya, waktu itu mantan murid saya WA gitu ya. Mbak Mel ini ada kesempatan nih di JTV tampil jadi mentor gitu. Saya bilang, hah JTV? Saya gak pernah ngomong di publik. Terus saya juga, aduh gimana ya, bisa gak ya? Udah saya coba aja. Saya coba WA sama kontak personnya, ternyata dikontak balik. Mbak Melisa ya, iya cuma ditanya-tanya doang. Dulu kuliah di mana, jurusan apa, bla bla bla. Oh ya udah, hari Senin ya Mbak. Ngapain Mas gitu. Ya hari Senin acaranya jam segini bisa nggak? Akhirnya saya bilang oke, bisa. Saya coba percaya diri saya. Menjawab bisa. Dan ternyata bisa, alhamdulillah. Dan keren banget nerangin aritmatika yang susah itu menjadi mudah, sungguh. Saya udah nandain Mbak Mel ini nanti ngajarin anak saya buat aritmatika. Bisa tandai Mbak, centang biru. Sudah dicentang ya, sudah di booking ya Mbak ya. Ya jadi seperti itu. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa. Jadi dari situ saya belajar bahwa kalaupun kita belum pernah masuk ke suatu bidang ya. Memang bidang saya mengajar, tapi saya tidak pernah public speaking. Saya tidak pernah bicara di depan TV, di depan kamera, di depan ya orang-orang yang menurut saya hebat gitu ya. Tapi kita jangan ngeper, bahasa Jawanya ya, ngeper ya. Jangan minder. Pokoknya pede aja dulu, coba aja dulu, ntar jalannya pasti ada gitu. Namanya kita salah, kita luput ya pasti gitu ya. Tapi itu tempat kita belajar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku baru sadar sama kayak tadi guru yang ketemu murid yang lama tidak berjumpa, ini ketemu narasumber ternyata Iya, ya. bener Kak Putri. Mbak Mel, thank you ya udah mampir ya. Sama-sama Kak Putri. Aduh, nggak bilang-bilang loh, dia duduk manis aja di situ. Ternyata satu di antara narasumber yang saya pernah jumpa. Ada hal yang menarik, kita kasih applause dulu buat teman-teman hari ini. Ketika tadi Mbak Mel bilang, saya biasa mengajar tapi saya nggak biasa praktek public speaking. Ada hal yang miss di sini dan saya mau pertegas. Bahwa praktek public speaking itu nggak selalu butuh panggung, nyala lampu, kamera. Praktek public speaking sejatinya adalah praktek bicara di hadapan publik. Boleh saya katakan publik adalah orang-orang yang punya kepentingan untuk berinteraksi dengan kita. Begitupun sebaliknya. Seorang teller atau customer service di sebuah bank ketika mewakili bank tempat dia bekerja, menjadi representasi atas tempat dia bekerja, berbicara dengan nasabah, satu orang. Entah nasabah itu curhat, butuh layanan perbankan, atau bahkan komplain. Dirinya yang seorang diri sedang melakukan praktek public speaking di hadapan orang lain. Kita garis bawahi di situ. Seorang ibu rumah tangga pada suatu pagi memanggil amang sayur yang sedang melintas karena dia belum langganan sayur box ya. Lalu kemudian ngobrol, lalu kemudian tanya, aduh sekarang harga cabai naik. Dan seterusnya. Dirinya sedang melakukan praktek public speaking. Karena si amang yang jualan sayur ini adalah publik eksternal dari rumah tangganya yang melengkapi kebutuhannya sehingga dia butuh berinteraksi dengan yang bersangkutan. Begitupun si amang, maaf bukan si amang, si abang juga lagi praktek public speaking dengan dirinya. Karena untuk bisa menafkahi keluarga harus baik-baik dan ramah-ramah melayani customer. Jadi public speaking itu gak harus suatu hal praktek bicara di hadapan publik dengan panggung yang besar. Bahkan ketika teman-teman aparatur sipil negara sedang memberikan pelayanan publik misalnya. Yang sedang dilakukan adalah praktek public speaking. 101, satu orang melayani yang lain. Menjadi menarik ketika kita harus naik ke atas panggung, lalu bercerita. Atau bahkan mewawancarai orang lain.
Kenapa orang selalu punya pikiran di mindset nih ya. Aku gak biasa tampil, mana mampu aku tampil. Padahal setiap diri kita, setiap hari tampil di panggung kehidupan. Setiap diri kita, setiap hari tampil mencitrakan diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dengan berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, salah satunya lewat berbicara. Jadi kalau mindset itu sudah lebur antara panggung kehidupan dan panggung sebuah acara, maka sesungguhnya public speaking bukan praktek yang sulit. Karena setiap hari kita practice. Gimana caranya ngerayu orang tua, "Ma, izinin, aku maunya nikah sama dia." Ada praktek public speaking di situ. Ketika calon pujaan hati Anda datang untuk melamar diri Anda, ada praktek public speaking di situ. Ketika Anda menceritakan kepada dunia, dialah pasangan hidupku, ada praktek public speaking di situ. Ketika Anda memulai usaha, Anda berusaha memperkenalkan bidang yang Anda jual, produk, barang atau jasa, ada praktek public speaking di situ. Ketika Anda maintain customer Anda, ada praktek public speaking di situ. Ketika mereka Anda upayakan supaya balik order, balik lagi dan lagi, jadi loyal customer, ada praktek public speaking di situ. Ketika Mbak Mel sebagai seorang mentor, guru les bertemu dengan murid, dia adalah publik Anda, orang tuanya adalah publik Anda. Bahkan asisten rumah tangga yang ada di rumah itu adalah juga publik Anda. Bayangkan kalau Anda tidak mencirikan diri Anda sebaik-baiknya. Tiap Anda datang, aduh Mbak Mel maneh, pakai baju putih ayo, ini cerewet biasa nih. Tapi kalau Anda menyapa dengan ramah, "Ibu, panonya ada, waktunya les hari ini." "Oh iya Mbak, silakan." Semua yang ada di kulkas dikeluarin. Belum tentu karena yang punya rumah minta dia melakukan itu, tapi karena dia senyaman itu dengan Anda. Dan itu gak mungkin terjadi kalau bukan karena interaksi. Dan itu gak mungkin terjalin kalau bukan karena adanya komunikasi. Dan karena kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan, kita optimalkan kemampuan itu. Jadi jangan pernah ada pikiran bahwa public speaking hanyalah praktek bicara di depan mikrofon, kamera, lampu, audiens dalam jumlah yang banyak. Karena sesungguhnya setiap hari ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, pasangan kita. Publik ada yang eksternal, orang di luar inner circle, dan internal yang merupakan bagian dari keluarga. Dan dengan mereka kita praktek dan praktek setiap hari. Kenapa kok mungkin sebagian teman di sini bilang, "Ih Mbak Putri kok ngomongnya bisa luas gitu?" Ya karena saya ngomong sama suami aja saya tata, walaupun dia gak bayar saya. "Bapak, anak kita butuh disuapin. Aku masih sibuk mengerjakan tugasku di sini. Bolehkah aku minta bantuanmu untuk menyuapi anak kita?" Dalam versi yang lebih luas, "Pae, anak luwe aku cek sibuk nangkene urusan anak ese." Communication. Gak mungkin kebalik kan? Ngomong sama pimpinan kayak gitu. "Lah Bu, kan Anda yang minta, Anda urusin sendirilah. Revisi kok terus." Tidak mungkin walaupun di hati demikian. "Baik Ibu, saya akan selesaikan. Nanti apabila ada yang perlu direvisi lagi, saya boleh minta waktu untuk jeda ya. 2 hari saya kurang tidur." Tapi goalnya sama. Ya kan? Ini soal komunikasi dan strategi pesan. Jadi, karena teman-teman udah pada praktek ini, sekarang saya mohon masing-masing berdiri menunjuk satu orang yang tadi sudah praktek dan tampil yang menurut dirinya itu penampilannya paling berkesan. Contoh nih ya, Mbak Linda, pilih siapa pembicara favorit di sini hari ini. Pilih satu orang, satu nama. Kalau lupa yang mana orangnya, sebutkan ciri-ciri hijab, masker, sepatu, nomor celana, boleh bebas. Favorit Mbak Linda siapa? Sebelah saya aja. Kika. Kamu kalau balik favoritin dia nanti kalian jadi dagelan. Kika favoritin siapa hari ini? Hah, siapa ya? Sebentar. Ibu, luar biasa. Ibu, saya terkesan banget loh Bu. Oh, loh, Ibu tadi di awal itu adalah pembicara utama, pembuka, betul. Jadi boleh di ngefenin, boleh. Bu Lilis izin, Ibu tadi sempat menyimak penampilan teman-teman. Favorit Ibu hari ini siapa? Tolong jangan Mas Yudi, karena terlalu sering melihat beliau. Hari ini kita fokus ke yang lain Ibu. Kalau favoritnya Mbak Putri bisa ya? Oh,
Bu jangan gitu Bu, nanti saya langsung main-main ke Bapenda Bu. Jadi gini, Mbak Putri ini luar biasa ya. Karena apa? Apa ya? Dengan humble, kemudian enak, berceritanya itu juga macam-macam. Jadi macam-macam apa aja yang dipikiran itu ada aja gitu loh. Ya. Padahal Bu Lilis, saya juga mikirnya Bu Lilis kok bisa sangar gitu ya. Semua bisa keluar dengan baik gitu, pesan-pesannya powerful. Jadi kita saling mengagumi ya Bu ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Mbak Rida, favoritnya siapa? Ini Mbak Kika ya. Mbak Kika, oke Kika sementara masih dapat 2 suara ya. Mas Yudi tadi sempat lihat penampilan teman-teman, favoritin siapa? Saya tersentuh sekaligus haru dengan cerita dari Mbak yang terakhir kali tampil. Last but not least. Jadi saya Mbak Mel ya tadi ya. Oke, bukan Meli Guslo bukan, tapi Melisa, Mbak Mel. Ceritanya sebetulnya sesuatu yang sangat general, yang semua orang harusnya bisa menangkap dengan baik begitu ya. Tapi pesan dan touchfulnya itu tersirat dari kalau public speaking itu juga tersirat ya, atau true body language. Nah tadi berkaca-kacanya, emosinya itu terlihat meskipun kita tertutup masker nih di masa pandemi. Jadi saya respect dan giving a highest respect to Mbak Mel ya, as the last performer tadi. Sebentar, kita harus samakan persepsi dulu. We have our almost last and the last one. Jadi kita punya, but it's okay, it's okay. Bukan karena dia nggak lihat Mbak Mel, ini tadi pas lagi sibuk nyiapin minum buat ibu. Ya, jadi beliau ternyata bermaksud untuk menyebut Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Aku tahu kenapa kamu susah berpaling ke perempuan lain. Istrimu terlalu baik dan cantik. I know it. Aku tahu. Mbak Indah, favorit Kak Yudi Kemal. Ini keren banget loh. Kak Yudi kalau udah ngidolain orang berarti orang ini luar biasa. Mbak Indah, favoritin siapa? Oh iya ya, saya bentar. Iya bebas ya. Bebas? Oh iya ya. Ya. Iya. Iya, mohon maaf ya. Jadi benar-benar terkesan meskipun itu sama ya tadi dengan yang lain. Itu tadi memang di ibu ya. Karena tadi itu ada ibu. Boleh ya Mbak ya? Iya, ada value dan penyampaian ibu itu saya juga sambil membayangkan apa yang pernah saya lakukan begitu. Yang tadi saya sampaikan, saya mungkin terlalu percaya diri atau gimana, tapi yang jelas saya juga sering bersyukur yang seperti disampaikan oleh ibu tadi sehingga sampai menemukan learn, do and teach lah begitu. Favorit ibu hari ini banyak, ibu harus bikin kelas berarti setelah ini. Lanjut Mbak, favoritin siapa? Kalau dibilang favorit, saya sebenarnya kesini itu pengen ketemu Mbak Rizky sih, Rizkyani Putri pertama. Jadi saya di sini sangat mengidolakan Mbak Rizkyani Putri. Di antara semua pembicara yang pesannya menancap kuat di benak, siapakah orang itu? Bu Linda. Bu Lilis. Sip. Mbak Mel, favoritmu? Aku suka Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng! Siapa favoritnya Mbak? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng! Lanjut, siapa favoritnya Mbak? Siapa ya? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ini kalau jadi juri cocok banget. Semuanya menang. Aduh, aku mau banget kalau dijuriin. Siapa favoritnya Mbak? Semuanya. Semuanya. Paling aman emang ya. Coba aku mau geser ke sini. Favorit siapa? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Udah favorit banget. Boleh nggak nama-nama yang tadi disebut Mbak Ajeng, Mbak Kika untuk maju ke depan? Mbak Indah? Siapa lagi tadi yang disebut? Bu Lilis? Yes. Harus dong Ibu maju. Loh, Ibu ini maju karena dipilih oleh begitu banyak partisipan yang hadir hari ini. Satu nama lagi tadi siapa yang sudah disebut? 4 ya? Mbak Indah maju. Oke, silahkan maju ke depan dulu. Monggo Ibu, berkenan. Ini aku mau bilang sesuatu. Kenapa kok begitu banyak nama yang teman-teman sebut? Artinya bahwa setiap produk punya market, setiap pembicara punya loyal audiensnya. Gak ada ceritanya satu pembicara itu
memenangkan hati semua audiens. Enggak, ada yang frekuensinya beda. Sebagian teman bilang saya keren. Jangan salah, saya juga pernah dicaci maki oleh klien saya. Kita semua pernah melewati fase itu. Tapi yang membuat saya berdiri tegak sampai dengan hari ini adalah saya memilih untuk tidak menyerah. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Dan Bu Lilis sampaikan. Itulah kenapa hari ini apresiasi untuk perempuan-perempuan hebat. Sri Kandi hebat. Ibu izin ini hadiah ini mungkin tidak seberapa. Tapi semoga berkenan untuk menerima. Kami ingin haturkan langsung permisi. Nah, apakah ada perwakilan dari Bantex hadir hari ini izin? Adakah apabila ada berkenan untuk menyerahkan hadiah secara langsung kepada partisipan favorit hari ini? Atau boleh saya wakilkan? Saya serahkan secara langsung. Baik, mohon izin yang pertama. Bicara itu salah satunya adalah mentransfer emosi. Dan Mbak Indah berhasil membuktikan. Walaupun mengaku tanpa persiapan tapi emosi yang dia rasa nyata terasa di benak kita pada saat beliau tampil. Aplaus untuk Mbak Indah. Pembicara hebat itu adalah yang punya kesediaan untuk pantang lelah belajar. Dimanapun dia berada. Sekalipun posisinya mungkin sekarang sudah cukup tinggi. Tapi pantang baginya untuk tinggi hati. Kika Madonna. Loh aku sengaja memang bikin kayak gitu. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu Ajeng. Seorang pembicara itu tidak sepatutnya nyaman di zona tertentu. Dia akan terus belajar. Suatu hari saya melihat dia sedang menjadi MC keprotokolan. Di sisi lain sebuah acara talk show. Di sisi lain menjadi penyiar radio. Dan karena saya udah kenal dia baik, rasanya kurang elok apabila subjektivitas ini kuat dan saya beri hadiah ke dia. Saya memilih untuk tetap memberikan karena ini dari sponsor, ya sudahlah. Baik, tepuk tangan untuk Ajeng. Dan satu lagi, tampil pertama ditodong, tapi pengalaman hidup beliau memang gak kaleng-kaleng, no play-play. Bukan sekedar pencapaian level internasional loh. Tapi bagaimana beliau sangat rendah hati untuk berbagi semua yang beliau punya. Tanpa lelah. Profesi saat ini memang salah satunya adalah aparatur sipil negara. Tapi di sisi lain beliau mendirikan sekolah panahan. Dan mencetak atlet-atlet panahan hebat Indonesia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Bahkan putri-putri beliau mengikuti jejak karir beliau. Edukasi penting, atlet secara sportif juga dilanjutkan. Ibu Lilis luar biasa sekali, tepuk tangan. Ada satu hadiah ekstra izin. Ini akan diberikan, tidak elok apabila ini kita simpan dan bawa pulang ya. Hari ini kita punya di antara partisipan aktif luar biasa. Setiap ada pertanyaan angkat tangan jawab, setiap ada pertanyaan angkat jawab. Berhubung Anda dan Anda sudah naik, berarti yang satu ini saya undang untuk naik. Mbak Fatma boleh maju ke depan? Luar biasa loh, karena menjadi pembicara hebat adalah menjadi pendengar yang tentunya konsisten menyimak. Luar biasa sekali. Jadi gak ada ceritanya pembicara hebat itu hanya bicara tentang segala pencapaiannya. Karena pembicara hebat adalah pembicara yang mampu merangkul audiens. Dan mampu meraup atau feedback yang diberikan oleh audiens itu dia serap untuk kembalikan lagi kepada audiens. Mbak-mbak sekalian, Ibu telah membuktikan itu. Aplaus sekali lagi untuk 5 pembicara yang inspiratif. Dan saya yakin teman-teman di sini mohon maaf untuk yang belum sempat tampil. Saya tahu Bu rombongan dari Bapenda ini belum. Jadi izin mungkin Sinergi Bicara di lain kesempatan siap untuk diundang. Tetap jualan. Bersama dengan Harian Surya dan Tribun Jatim Network siap untuk support. Kita foto bareng dulu boleh? Sesi ini kemudian boleh saya undang seluruh yang hadir untuk naik ya. Satu sesi foto dulu. 3, 2, 1. Dan selanjutnya saya undang semua tanpa terkecuali female audiences, female participants yang hadir. Kita foto bareng dulu. Mbak Mel, Mbak Nadifa, Mbak Dira, Mbak Linda, Mbak Yuris, mana Mbak Yuris masih di sini? Teman-teman Bapenda Provinsi Jawa Timur, yuk foto bareng sekalian mumpung ada Ibu di sini. Aku tuh pengen ngundang Kayu Camp juga buat ikut foto, tapi mohon maaf ya,
Ini Surya Female Fair 2021. Nanti setelah ini Anda ikut naik foto sesi terakhir. Ini sesi bersama females dulu ya. Female silahkan. Yang cantik-cantik Mbak Yuris. Naik dong. Kakak yang duduk di sebelah kanan please join us. Mbak Septi udah balik ya Mbak Septi? Oke, silakan teman-teman. Neisa sini Neisa. Desi, Mbak Yuris jangan khawatir. Ini sudah disiapin semua aman, ini aman. Oh lagi live IG, bisa diberikan kepada Bapak Dimas. Silahkan bergabung, boleh aku juga di bawah. Aku juga kita.